Hari ini kita ngobrol sama Hanif Tamrin. Halo. Radit, my friend. Gimana ini? Lo belum tidur katanya. Iya, gua kan siaran timnas Siaran semalam. timnas. Live reaction sama Koci. 3-2 ya. Kalah. Tipis banget tapi ya. Iya bro, aduh mainnya kurang. Dan kayak biasa lah, gua kan kalau Justin kan Belanda banget ya. Nah tapi gara-gara gue siaran sama dia, sering dikira tuh gue Belanda. Padahal gue tuh STY banget my friend. Aduh. Lu kalau lihat ada live reaction gue, pas kita kalah lawan Cina, tuh gue marah-marah Dit. Oke. Gue marah-marah, gue bilang, aduh ini bisa di framing nih STY. Padahal dengan dia progres kita udah bagus. Ya apapun itu dinamika yang terjadi kita terima lah. Tapi pastikan kita semua bersedih dengan hasil kemarin gitu sih. Iya gitu. sih, iya. Cuman ya itulah ya. Lo kadang-kadang kalau misal lagi siaran terus timnas main, itu kalau kalah emang sedih beneran. Berarti Sedih kan beneran. langsung kelihatan asli apa adanya ya. Karena live kan raw dan nggak bisa diedit. Jadi tuh beneran silent. Kemarin tuh pas kita udah kalah ya emang kita ya terpukul ya. Itu sebagai fans aja Dit, bukan sebagai pandit. Nah itu kadang yang mungkin teman-teman terutama yang di TikTok itu nggak bisa membedakan ketika kita lagi ngeriak itu kita sebagai fans. Nah sebagai pengamatnya, kalau gue kan nge-host biasanya, gue nggak ngasih pendapat gue lah gitu. Nah pendapat sebagai pengamat itu terjadi di halftime dan full time. Nah itu yang kadang ketika ngeriak itu nggak bisa dibedain. Jadi kita lagi ngeriak, kan kita kayak di warung ya. Maksudnya kalau kita lagi nonton bareng ya kayak di warung aja bro gitu. Kayak wah lagi nih kita bete marah-marah pemain main jelek kayak gitu kan emang raw-nya begitu gitu. Kadang lo lupa ada kamera kan? Iya bener. Iya kan? Udah terlalu in the moment kan? Udah terlalu in the moment. Jadi live itu tuh ya dinamikanya gitulah. Oke. Kalau Manchester City main, masih ada rasa fansnya atau lo bisa pisahin tuh? Nah kalau gua itu nggak bisa sih dia. Jujur aja. Jujur kayak waktu yang paling parah kan sebenarnya waktu gua masih kerja di situ. Gua kerja di City 2014 itu di drawing di Liga Champions bareng Juventus kan. Tim gua kan Juventus. Lo sebenarnya Juve. Gua sebenarnya Juve. Gua denger tuh. Nah, dan gua kerja di City jadi gua kayak inilah. Di press box itu pas Juve menang Dit pada saat itu dan gua ngerayain golnya Morata tuh bener-bener apa ya kayak ya nggak bisa di ini gitu. Iya, karena dari sini. Gitu. Walaupun sebenarnya gue kerja di sana gitu, tapi ya gimana akhirnya pada ngeliatin gue. Nah sama kayak kemarin derby Manchester tuh juga gitu. Kadang kan kita namanya konten kreator takut dibully apa segala macam ya. Tapi ya kalau udah suka mainnya ngerayain aja gitu. Derby Manchester City sama Manchester United. Menurut lo MU sekarang kayak gimana MU? MU my friend. MU. Iya, MU. Ini si Fadil MU. Iya. Dari awal masuk dia MU. Aduh, MU udah busuk Dit. Gue gak perlu filter lah udah gitu. Ya mau gimana Dit? Maksudnya busuk ya busuk aja gitu. Prediksi lo tahun ini siapa nih Premier League nih? Nomor 1 deh. Nomor 1 ya. Secara squad sih masih Liverpool ya. Liverpool masih ya. Ya. 2 City apa Arsenal justru? Arsenal. Oh iya? Arsenal tuh dalam banget. Dan kemarin gue ketemu Mikel Arteta kan. Jadi pas gue lagi Subaton, gue lagi mau wawancara Jurien Timber nih. Nah, gue ditaruh di hall gitu Dit. Jadi wawancaranya kayak ada lapangan indoor dan itu panas banget Dit. Di dalam situ gue pakai jas kan, gue sekarang pembawa berita lah ceritanya. Gue punya morning show kan. Nah, jadi gue pakai jas selalu nih gitu. Nah, terus gue nungguin di situ, maksud gila panas banget bro. Akhirnya gue keluar. Padahal tuh lagi apa ya? Lagi spring ya gitu kan. Nah September lah, lagi agak dingin lah, supaya udah windy gitu. Nah akhirnya gue duduk di luar, ada kayak kursinya gitu Dit. Nah gue duduk di luar, gue kayak orang tolol gini. Tiba-tiba ada yang nyapa gue. Hello, how are you? Dia bilang gitu kan. Terus gue liat, wah Arteta men. Gue bilang gitu. Arteta nyapa gue. Karena gue pakai suit dikira tamu kali apa-apa gitu. Apa minta korek dia? Ada korek. Oh dia pikir lo tamu di sana. Dia pikir gue tamu di situ mungkin. Karena kepentingan apa dia nyapa orang random? Iya makanya. Mungkin karena gue memiliki aura positif kali ya. dia tahu gue nggak pernah. Dia pikir investor sana kali ya atau dia mungkin udah ada telepati kalau gue selalu mendukung dia. Gue nggak pernah ngecewakan dia. Dia nyapa lo. Dia nyapa gue. Apa how are you atau how are you? Terus how's it going? Hey Arteta, gue bilang gini kan. Terus akhirnya dia mau wawancara sama Sky. Jadi di situ mau sama Sky. Iya, jadi ada 2 setup. Jadi ada gua sama Timber, setupnya di kiri, ada 1 setup lagi.
buat dia sama Sky di kanan. Nah ternyata dia mau ke situ dan itu emang habis sesi latihan. Dan itu memang benar-benar sekarang gue jadi paham kenapa dia bisa diberikan begitu banyak kesempatan walaupun gak pernah juara di juara Liga Inggris ya maksud gue ya. Itu benar-benar karisma Dit. Oh iya? Wah lu ngomong face to face sama dia. Kenapa? Apa yang lo rasain? Dia tuh kayak punya aura yang benar-benar bisa membuat lu charm gitu loh. Ketarik gitu. Tapi emang ganteng sih. Iya dia ganteng, jujur aja gitu. Tapi tuh ganteng. Tapi cara pembawaannya gitu loh. Cara dia berkomunikasi, cara dia. Jadi benar-benar orang charming tuh gimana sih gitu. Nah itu. Dia tuh kelihatan gak pernah under pressure kalau gue ngelihatnya. Benar. Dan maksudnya kalaupun ada sesuatu juga nggak gimana gitu, nggak kelihatan meledak gitu. Betul. Ya company man banget lah menurut gue, sangat representable gitu dan kelihatan kalau misalnya dia itu orang yang memiliki wawasan yang paham gitu kayak lu nggak cuma tentang taktik tentang ini tapi how you run the club tuh lu dapet auranya gitu. Karena gue iseng nonton dokumenternya Arsenal tuh. Ya yang All or Nothing. Ya All or Nothing ya. Itu juga kayak anjir. Lu lihat yang dia bawa light bulb nggak? Buat menginspirasi. Oh iya. Yang episode itu lu skip ya? Wah itu kan gue ceng-cengin abis. Jadi dia untuk memotivasi pemainnya, itu dia punya berbagai macam cara yang lagi dinner dia nyuruh pickpocket buat ngambilin HP pemainnya. Untuk lessonsnya adalah you need to be aware all the time. Kok kayaknya beda yang gue tonton. Kok gak ada gue itu. Yang gue inget yang Adebayornya ngambek di dokumenter itu. Terus dia gak boleh datang latihan atau apa dia cabut. Aubameyang. Aubameyang. Benar. Nah ada satu episode di mana dia tuh pakai bola lampu untuk menginspirasi teman. Di ruang ganti itu dia ngambil satu bola lampu pakai kabel panjang. Terus akhirnya dia ngomong, bayangin ini adalah satu cahaya yang ada di stadion. Yang ini akan ada. Wah itu gue bully habis-habisan itu. Tapi dokumenter cuma satu itu kan? Cuma satu itu doang. Yang ada si Smith Rowe ngobrol sama siapa yang satu lagi masih muda juga tuh. Iya. Dia ngobrol di ruang makan. Nih gimana gue tahun ini. Oh jadi lo gara-gara ketemu sama si Arteta makanya prediksi lo dia runner up nomor 2. Iya sebenarnya secara squad itu ini tahunnya dia juara karena kedalaman ya udah paling bagus lah gitu. Arsenal udah paling bagus gitu. Cuman permasalahannya kan mereka selalu punya faktor X yang bikin mereka gagal gitu. Nah Liverpool punya have that edge menurut gua. Yang sekarang kehilangan itu keseimbangannya doang karena pemain barunya banyak. Tapi ketika udah tune in ya menurut gue masih Liverpool gitu. Terus ada apa dengan Guardiola? Kenapa City jadi kayak gini? Transisi kan Dit. Jadi sebuah tim itu punya cycle 4 tahunan menurut gue. Ketika 4 tahun itu ya kayak lu kerja di company lah. Lu kan mulai apa sih namanya boring. Mulai harus di challenge ulang. Cari inovasi baru. Dan yang terjadi adalah market pemain itu tahun ini terutama for the past 2 years itu beda poolnya dengan yang dia punya beberapa tahun lalu. Jadi kalau lo lihat dia udah ngelewatin 2 cycle Dit. Kan udah tahun ke-8-nya dia. Jadi udah ada 2 cycle tim yang dia punya. Yang terakhir bikin dia juara treble kan. Nah itu udah peaknya dia tuh. Nah jadi udah ada sayap-sayap yang bagus. Leroy Sané, Raheem Sterling. Kemudian ada Jack Grealish gitu kan. Nah sekarang realitanya sayap-sayap itu nggak ada yang sebagus era sebelumnya. Doku sekalipun. Doku gitu kan kayak lurus aja. Doku. Terus lo punya Savinho. Terus lo sekarang ngambil Ryan Cherky. Tapi kalau lihat secara statistik, the best dribbler di Eropa itu Jeremy Doku. Best dribbler ya. Attempts dia buat one on one ngelewatin dan berhasil itu bahkan di atas Lamine Yamal. Tapi end produknya nggak ada. Artinya apa delivery dia? Dalam artian gini, ketika lu udah masuk ke final third, daerah pertahanan lawan, yang membedakan antara lu pemain bagus sama lu pemain top adalah gimana end produknya. Membuat itu jadi assist atau itu jadi gol. Itu diferensiasinya ada di situ. Dan pemain yang ada dia punya sekarang, itu lack of end product. Kalau dulu end produknya bagus semua. Coba lu lihat musim mereka menang Centurion. Di atas 100 poin menang Liga Inggris. Di entire wing, both goals rate dan juga assist rate itu double digit semua. Sterling, Sané, Bernardo Silva, Aguero itu baik jumlah assist maupun jumlah gol double digit semuanya rata. Jadi end produknya bagus semua. Nah sekarang itu tugasnya dia buat gimana bikin Doku jadi pemain bagus. Sekarang jadi pemain top. Itu sekarang dan it will takes time gitu. Kenapa dia ngambil Donnarumma?
Ya karena opportunity in the market, Dit. Ederson memang layak digantiin berarti? Ederson udah dari 2 tahun lalu kan dia pengen cabut. Dia balik lagi cycle 4 tahunan, orang pasti mulai bosen, mulai harus ya lu udah balik dari treble, yang paling susah tuh kan memotivasi diri lu lagi untuk menang setiap tahun, itu paling susah, Dit. Karena udah mentok juga sih. Iya, dia memenangkan 4 Premier League beruntun loh, Dit. Nah, untuk lu memotivasi lagi udah susah banget. Nah, makanya sebenarnya dia udah pengen cabut dari 2 tahun terakhir gitu kan, dan didatangkanlah James Trafford yang merupakan sebenarnya lulusan akademi dari City, tapi ada opportunity di market dalam bentuk Donnarumma. Nah, gue sempat ngomong juga di FMS, karena tuh kalau lu lihat notice berapa tahun terakhir, 1 dekade terakhir tuh nggak pernah ada transaksi antara Manchester City dan PSG. Oke. Karena mereka berkonflik. Dari zaman gue di sana pun berkonflik. Karena beda negara ininya. Ada politik lah di antara Qatar dan UAE. Dan pada saat gue di dalam itu, ketika di draw di Liga Champions di perempat final kalau gue nggak salah ketemu, itu bahkan gue nggak boleh mention akunnya. Mention PSG. Akun PSG nggak boleh. Di semua sosial media ada emailnya, Dit. Ada emailnya dari head of City TV dan segala macam, tidak boleh saling mention. Kalau di sosial media kan buat kita saling interaksi tuh, misalnya sama Bayern, nama apa tuh kita biasa saling mention. Yeah. Atau bikin preview yang lumayan ini, terus gue embed linknya, taruh ke sosial medianya PSG, itu nggak apa-apa biasanya. Sosial medianya akun lain atau siapa ya? Nggak apa-apa. Nah ini nggak boleh sama sekali. Jadi gue pernah terima 2 email yang menstated gue nggak boleh melakukan apapun. Satu adalah ketika PSG. 2 itu anything related sama Jadon Sancho. Oke. Jadon Sancho itu dulu adalah akademinya City. Iya, sebelum pindah. Nah, saking bagusnya nih orang, sebenarnya udah ditawarin perpanjang kontrak, dia nggak mau terima. Dan Pep tuh waktu itu udah mau bawa dia untuk tur pramusim ke Amerika. Oke. Tarik-tarikan tuh, akhirnya nggak kejadian dan dia pindah kan. Iya. Saking sakit hatinya, semua orang yang ada di situ ada emailnya. Does not write anything about Jadon Sancho. Gila, berarti ada juga drama-drama kayak gitu ya di City ya. Gue pikir bule-bule itu kayak ya udahlah gitu. Iya, sakit hati lah Dit, pasti Dit. Karena pindahnya kan costly, dan lu tahu kan selang berapa tahun hampir 100 juta, Dit. Iya. Harga transfernya. Iya. Gitu. Dia di mana sih sekarang? Sekarang tuh lagi sampai ke Dortmund enggak sih? Enggak, lagi dipinjam. Aston Villa. Pinjam, iya, sama Good Evening. Good evening. Iya. Oke. Nah, tadi lo mention soal Subaton. Iya. Jadi lo dari September sampai Oktober bikin Subaton. Subaton itu konteks lu buat yang nggak tahu nih, Subaton. Jadi gini, Subaton itu kan jamaknya adalah buat kreator bikin konten nonstop sampai target subscribernya tuh tercapai. Oke. Nah, kalau gue di reverse, Dit, karena gue konten kreator bola, yang gue nggak mungkin 24 jam kan, bola nggak main 24 jam kan, Iya, gitu. Biasanya Subaton tuh streaming 24 jam. Streaming 24 jam. Nah, terus? Jadi gue biasa streaming kan kalau ada pertandingan. Iya. Nah, jadi yang gue reverse nih. Jadi ketika gue mulai lagi YouTube, jadi sekitar 2 bulan yang lalu lah, di bulan Agustus gue mulai lagi YouTube. Karena gue berhenti kerja, Dit. Dari kan gue tuh 15 tahun corporate kan, kerja corporate. Gue punya mimpi, gue tuh pengen ngonten doang nih. Selama 15 tahun itu, Dit. Tapi gak bisa kejadian karena gue tuh sandwich generation, gue banyak tanggungan. Gue bapak anak 2. Sedikit gila lah gitu kalau misalnya gue ninggalin kerjaan corporate gue yang udah lumayan established. Gue kan partner di agency sebelumnya gitu. Jadi lumayan oke lah gaji gue. Bentar. Jadi pas kita ketemu dulu itu lo masih kerja di sebuah perusahaan? Gue tuh kerja di WPP Media sebelumnya. Oh iya, gue lupa soal itu ya. Iya, gue partner di situ. Jadi gue megang banyak klien gede lah gitu, kurang lebih. Nah itu pressured kan gitu. Nah jadi gue tuh udah sempat mimpi gitu kayak aduh gimana ya, kapan ya gue make decisions. Nah ternyata kejadiannya setelah pulang dari Australia. Liburan atau yang itu yang main ya? Di Sydney ya? Yang main di Sydney sama Justin. Gue ketemu Ferry Irwandi di transit di Singapura. Oke. Nah Ferry Irwandi, ya ini lucu nih, Dit. Kita lagi kena masalah kan. Karena balik lagi gue kan. lagi gue itu. Iya. Gue sama Justin kan, maksudnya gue kena mulu nih aroma dia. Padahal gue gak ngapa-ngapain. But anyway, gitu kan. Gue lagi transit di Singapura. Gue ngerasa kayak aduh masalah gue kok berat ya gitu. Gue tuh udah bete banget. Karena lo dibully itu. Karena gue dibully. Nah terus ketemu Ferry Irwandi di Singapura.
bikin ngerasa kayak perspektif gue shifting, kayak anjir ternyata masalah gue gak seberat itu dibanding dia ya. Dia lebih berat Karena dia masalahnya. lebih berat lagi. Masalah gue gak seberat kawan kita ini, gue bilang gitu kan. Jadi tuh di situ gue kayak gak ada momennya buat lu decide kapan adalah waktu yang tepat. You just have to do it gitu. Lalu Dari situ nge-trigger gue kayak gue udah kerja segini lama, kalau gue nunggu gue nabung dulu segala macam, kayaknya gue akan pernah bisa wujudin mimpi gue. Dan mimpi gue itu adalah benar-benar kalau bisa full 1 musim. Balik lagi ketika gue di City tuh gue kan nggak boleh ngapa-ngapain, Dit. Jadi lu foto aja sama pemain, lu post di sosial media, lu kena SP. Ada unwritten rules ya. Jadi gue nggak bisa ngonten zaman gue kerja di City. Jadi I'm missing out so much gitu kan. Jadi gue kayak bisa nggak ya gue full 1 musim ada di Inggris, gue ngonten buat viewers gue gitu. Itu yang gue pengenin. Nah, lo nggak bisa karena lo masih jadi partner kan. Kerja nggak bisa. Lalu jadi akhirnya gue triggered, gue resign. Lo resign setelah ketemu Ferry? Setelah ketemu Ferry itu gue udah akhirnya jadi lebih kayak yang gue putusin kayak nggak ada waktu yang tepat. Selama ini gue nunggu nggak pernah akan ada, karena senyaman apapun lu bisa tiba-tiba di layoff kok. Kayak misalnya kita kan nggak pernah tahu ya layoff itu terjadi kapan. Betul. Setinggi apapun posisi lu. Iya, industri kan juga berubah dengan cepat juga kan. Jadi gue memilih untuk gue yang call the shots. Jadi kayak ya udahlah, menurut gue ya sekarang. Nah, triggernya adalah gue jual mobil, Dit. Karena gini, jadi tuh sebelum setahun kemarin itu, gue tuh kan orang working class lah, Dit. Gue tuh working class people lah. Nah, gue itu nggak pernah merasakan naik mobil yang bagus seumur hidup gue. Mungkin ya gue kelasnya Toyota, Honda gitu ya. Itu udah paling bagus lah buat gue. Nah, gue ada di posisi tahun lalu itu bisa beli mobil yang gue pengen. Apa tuh? Gue beli BMW 330. Anjir, keren itu, lagi. Ya, gue ke IMS, gue beli cash. Waduh. Itu pertama kali rasanya aja. Gue kampungan, Dit, sumpah, Dit. Jadi gue tuh sebulan mau macet, mau berhenti, gue senyum, Dit, nyetirnya, Dit. Sumpah kayak aja gue senyum banget aja. Gue katro, bener-bener katro gue. Kayak anjir gue katro banget. Tapi itu perasaan gue nunggu 38 tahun, Dit. Karena gue tuh bener-bener working class people. Gue harus kerja keras buat dapetin itu. Tapi lo beli mobil itu sebagian besar dari duit konten dong? Enggak, Dit. Jadi duit dari gaji? Gaji. Gue tuh gini. Gue sempat ada di posisi kerja 3 sekaligus, Dit. Gue kerja sampai Minggu. Oh iya? Iya. Gue pernah di saat bersamaan gue jadi konsultan. Ada namanya Link. Link itu adalah sebuah company yang membantu mencarikan expertise di bidang tertentu untuk jadi konsultan di negara-negara lain. Misalnya gue kan jagonya live streaming jualan ya. Bikin e-commerce segala macam, kan gue setup Shopee Live dari awal. Ada banyak banget di India company-company yang mau mulai live shopping, bikin platformnya. Mereka konsultan ya? Mereka nggak tahu mulai dari mana. Itu gue dibayar bisa sampai $300-400 sejam. Gila. Buat konsultasi doang. Jadi itu gue ngambil di sela-sela gue kerja, malamnya gue jadi konsultan. Gue sambil siaran. Sambil siaran lagi? Iya, gue juga advice buat beberapa IP, toko Mama Gigi kan. Itu gue dulu CEO-nya. Oh iya? Iya, sama Nagita. Jadi gue banyak banget kerjaan. Gue bener-bener kerja keras, Dit. Itu gila. Iya, ya artinya kan mobil itu nggak dari satu income kan, maksudnya gitu kan. Nah itu akhirnya setelah sebulan ini pajaknya mahal kan, Dit. Iya lagi. Nah setelah bensin juga. Bensin pak gitu kan. Nah pas gue resign kayaknya nggak baik Dani, gue melakukan ini gitu kan. Nggak wise deh. Kayak nggak wise deh gitu kan. secara unpredictability di ekonomi yang seperti ini gue gitu kan. Akhirnya gue jual, Dit. Gue jual terus gue kayak gue apain ya? Nah gue memutuskan untuk berinvestasi ke diri gue sendiri. Wah bagus tuh. Ya orang kan mungkin gue mau kripto, enggak. Gue percaya sama diri gue. Jadi berapa porsi dari situ gue pakai buat Subaton ini. Oke. Oh ini seru nih. Oke, jadi lo udah jual mobil dapat duit dong. Dapat duit. Nah duit ini lo untuk biayain IP lo sendiri nih, which is si Subaton ini. Karena YouTube-nya mau lo gedein kan, mau lo bangkitin lagi. Mau gue bangkitin lagi. Tapi bener sih, lo harus punya kepemilikan terhadap aset lo sih. Benar. Kalau kan biasanya lo dipakai di mana-mana kan. Iya, realisasi gue ya ketika ketemu Ferry itu. Gue kehilangan klien, gue gak punya channel. Gitu. Oh, lo kehilangan klien gara-gara kasus lo maksudnya? Gara-gara itu. Yang bener lo? Iya. Dan gue kan emang
kemampuan gue itu adalah bekerja dengan branded. Gue paham problem mereka apa, gue tahu cara solve-nya, apa konten yang tepat untuk solve problem mereka. Lo kehilangan klien tuh yang klien waktu lo streaming di Sydney atau yang di masa depan yang sudah tanda tangan kontrak? Banyak yang nggak bisa kerja gue intinya. Oke. Setelah itu, gitu. Jadi apapun yang gue sampaikan ya mungkin kan orang masih hati-hati gitu. Iya. Brand pasti menjaga kehati-hatian, ada prudence di situ kan. Nah di situ kan gue akhirnya belajar jadi kayak oke, ternyata gue terekspos di mana I have very little room to maneuver karena gue nggak punya channel sendiri, karena gue bergantung sama teman-teman gue gitu kan. Terus juga relationship yang gue bangun selama ini ya itu akhirnya mesti dibangun ulang. Itu gue bener-bener 3 bulan itu gila Dit, setelah itu tuh gue bener-bener kayak gue kerja, gue ketemu pitching banyak, gue jarang kalah pitch Dit. Gue jarang kalah pitch, the moment gue enter the room, gue bakal light up the room sampai dia beli apa yang gue jual. Ya. Seru lagi. Dan 3 bulan setelah itu, mungkin gue ke ratusan pitches kali. Ya hanya untuk convince bahwa I started a new company, ini services yang gue punya, bisa gak lo kerja sama gue? Oke. Gitu. Ada ratusan pitch kali yang gue jalanin. Terus? Dan akhirnya pelan-pelan ya ada yang mau ngasih kesempatan. Akhirnya pelan-pelan recovery lagi ya. Recovery lagi gitu. Ya berat tapi ya gue bersyukur sih gitu. Maksudnya ada yang mau ngasih kesempatan gitu. Oke, lo bikin program Subathon di Inggris. Tadi yang lo balik tuh maksudnya apa? Jadi ini nggak 24 jam berarti ya? Nggak 24 jam. Jadi gini, gue milih ada 1 bulan itu, ternyata ada banyak big matches. Oke. Ada Manchester Derby, ada Everton Aston Villa, ada Liga Champions Liverpool Atletico Madrid, ada pertandingan Manchester United Chelsea, Arsenal City, ya. Terus ada Carabao Cup. Yang bisa gue pilih. Waktu itu akhirnya gue pilih Spurs karena gue pengen channel ini itu merepresentasikan semua fans. Jadi nggak cuma yang fans yang gede-gede doang. Akhirnya gue ngenyarin Spurs lawan Doncaster. Jadi gue gak peduli views ya Dit. Untuk Carabao Cup. Untuk Carabao Cup gitu. Karena gue ngerasa kayak gue udah nyobain Liga Champions, gila atmosfernya di Anfield top banget men. Bener-bener gila itu, bener-bener gue ngerasain anjir magical moment di Anfield tuh emang bener-bener ada. Lu bandingin sama Carabao Cup. Akhirnya gue bandingin sama Carabao Cup. Champions. Krik gitu. Tapi di stadion paling megah di Inggris bro. Di Tottenham punya ya? Tottenham punya. Itu emang keren banget. Keren banget kan gitu. Nah terus gue terakhir Chelsea Brighton. Nah itu beda. Gue duduknya sama orang-orang kaya. Jadi sebelah gue pakainya Rolex, bajunya Barbour gitu kan. Kok bisa lo duduk sama orang kaya di sini? Gue udah beli tiketnya tuh kan gue tuh mepet semua Dit. Jadi tuh ya yang ada aja. Nah kebetulan sisanya Chelsea Brighton tuh yang mahal, ya udahlah gue beli aja gitu. Mahal tuh segimana sih? Rata-rata kalau lu beli last minute dengan reseller di sana itu per tiket tuh in average itu 6 sampai 7 juta. Nah gue harus beli 2 lah ya minimal. Karena gue bawa campers kan. Nah gitu. Itu di tempat orang kaya itu segitu berarti? Di tempat orang kaya itu ada berbeda lagi klasifikasinya. Yang tertinggi itu 15. Gue nonton Manchester Derby itu 15. Lo duduk di mana 15 itu juta? 15 gue emang picky. Karena Manchester Derby gue pengennya gue balik lagi tim gue gitu kan. Gue pengen ya di West End. Jadi tempat deket. Jadi deket kursi gue di City dulu. Gue punya press box kan dulu. Itu emang pemandangannya yang paling bagus. Karena lu wartawan, lu harus melihat pertandingan yang paling jelas. Gitu kan. Lagi. Nah gue itu pengen sedekat mungkin ke kursi gue yang lama. Nah itu di situ posisinya gitu. Dan itu emang mahal gitu. Oke, lo Subathon. Terus lo pergi ke Inggris dengan uang lo itu. Lo bawa camper 1. Jadi berdua nih? Berdua. Yang gue pikir ini cukup my friend. Ternyata tidak. Ternyata enggak. Karena tuh gue mau bikin 3 konten kan. Gue itu mau bikin pertama IRL. IRL. Live streaming sambil jalan nih? Sambil jalan gitu. Ternyata banyak banget limitasinya. Jadi ada yang bisa diizinin, ada yang enggak. Oh iya? Itu harus izin kalau IRL? Beberapa part harus izin. Jadi contohnya kayak stadium tour. Di MU aman. Karena gue bisa speak sama yang tour guide-nya. Namanya Darren, baik banget dia gitu. Oh, lo udah kenal maksudnya? Gue kenal di situ. Gue kenal di situ, gue bye-byein, dibiarin sama dia. Di City ya aman ya kan, gue ordal gitu, santai lah gitu kan, aman gitu. Nah, di stadion yang lain banyak gak boleh Dit. Nah, itu limitasi nomor 1. Nomor 2, ketika hari pertandingan. Nah, gue kena di Everton. Stream pertama tuh, match pertama yang gue IRL-in gue kena tuh.
Jadi ternyata ini beda lagi nih demografi penontonnya. Sebenernya. Wah gila, Liverpool berat men. Itu kan di Docklands ya, di pelabuhan. Jadi lu bayangin stadion baru, namanya Dale Hickinson Stadium. Oke. Sebelah pinggir laut, Dit. Lu bisa lihat ferry dari stadion itu. Ferry dari Singapura dia. Iya. Ferry Irwandi. Kapal Jadi kapal. iya kapal atau cruise gitu. Jadi itu tiba-tiba dipatahin sama daerah slum, kumuh di sekitarnya. Itu kan benar-benar kayak daerah yang melarat lah. Yeah, Kita Bronx lah gitu ya. Masuk di situ orang-orangnya karakternya juga beda. Ternyata yang gua itu kan beli tiketnya dari pemegang tiket musiman. Jadi dia season ticket holder. Orang-orang itu tuh udah biasa kiri kanannya orang yang sama setiap minggunya, Dit. Everton itu mungkin nggak biasa dapetin international fans datang ke situ, take their places dan suddenly berisik gitu. Kebayang nggak? Tiba-tiba gue beli dari pemegang tiket musiman yang biasanya di sebelah dia, tiba-tiba ada gue nih, gitu. Nah, gue salahnya pakai baju sponsor, gitu, warna hijau yang merupakan warna away jersey-nya Liverpool musim ini. Dan itu kan saling. Oh itu yang rame di TikTok yang rame di TikTok anjir. Terus. Padahal udah gue udah kayak kan kelihatan ya beda gitu jersey gue pede aja ya udahlah gitu kan gue masuk gitu kan gue buka jersey gue konten-konten kayak orang tolol gitu kan gitu kan ngambil ini. Terus gue diliatin gitu. Terus disamperin sama bapak-bapak diajak ngobrol ya gue asik banget ngobrolnya sebenarnya. Apa bapak-bapak ngomong apa? Bapak-bapak yang ada di situ. Lo dari mana? Dia bilang. Oh gue dari Jakarta, gue bilang gitu kan. Terus apa? Ini jersey apaan? Dia bilang gitu kan. Gue bilang, langsung gitu? Langsung. Terus gue kayak anjir gue jawab apa ya? Gue bilang gitu kan. Oh ini jersey Fun Football gue bilang gitu kan. Sebenarnya jersey apa sih? Jersey sponsor. Iya maksudnya bukan klub bola manapun kan? Bukan klub bola manapun. Jadi warnanya ada warnanya kebetulan ya. Kayak away. Iya kayak away-nya Liverpool. Nah terus ya rela gue tuh. Nah ada penonton sebelah gue itu yang telat. Jadi dia baru datang sebelum pertandingan mulai. Ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah gue sama kameramen gue. Kameramen gue kan ngegini nih. Nge-shot ke gue nih. Nah ibu-ibu ini gak nyaman Dit. Karena ini di stadion berarti? Di stadion. Okay. Lagi mulai nih pertandingan lagi mulai. Kamera ke arah muka kan? Kamera ke arah muka. Iya benar. Gitu kan. Tapi dia merasa karena dia di sebelah gue. Dia ke shot. Dalam dirinya dia nih. Akhirnya dia race ke security. Nggak ngomong ke lu? Nggak ngomong ke gua. Langsung ke satpam? Langsung ke satpam, di race ke security, kita ditegur. Terus gue bilang, gua salah apa? Karena kan gua nge-shot muka gua nggak nge-shot lapangan. Oke. Tapi orang di sebelah lu nggak nyaman. Muka dia masuk frame lu nggak? Enggak. Oh. Dia nggak nyaman, dia bilang, lu nggak boleh. Kalau di Inggris kan kalau misalnya lu shot seseorang itu lu harus dapetin konsennya dia. Yeah. Nah berdasarkan itu dia race ke security, akhirnya kita digeledah bos. Tunggu, tapi kan lu bisa bilang bahwa lo cek video gue, muka dia nggak masuk. Kan kita stream Dit, nggak bisa dibalik lagi, nggak bisa di back gitu. Berarti pas lagi streaming semua kehebohan itu orang lihat dong? Lihat. Terus lihat gitu kan terus akhirnya gue harus decide kan nih gue lanjut atau enggak. Elah Everton doang, end stream gue bilang gitu langsung anjir. Akhirnya kayak ya ribet gue di search. Lu maksud gue liatin gue lagi digeledah anjir. Kayak aneh banget. Udah gitu gue berantem dulu kan sama security-nya. Gue tahu rights gue nggak nge-shot lapangan. Jadi salah gue di mana? Nah di situ gue ngerasa kayak ini emang mereka nggak terbiasa menerima fans internasional, sesimpel itu. Environment-nya tuh nggak benar-benar sangat erat lah, close lah mereka tuh. Jadi mereka ngerasa kayak sebelah gue biasanya ini dan nggak berisik-berisik kayak gue juga nggak berisik banget kok sebenarnya. Dan mereka mungkin nggak suka aja. Dan dari awal gue sampai di Liverpool tuh emang udah, lu tau yang ada MAGA movement juga kan di sana. Oh oke. Yang ada demo 120.000 di London untuk ngusir imigran. Jadi intonasi di sana tuh dan psikologinya lagi gak enak lah untuk orang-orang yang pendatang. Mungkin secara looks, wah bukan orang Inggris nih gitu. Ini ngambil duit pajak gue nih mungkin ya gitu ya dalam bayangan gue, mungkin gue nggak tahu. Jadi gue pas di search itu gue ngerasa kayak kok kayak gini ya gitu. Akhirnya gue putusin ya udah cabut aja gitu. Nah terus lo di search mereka nggak nemuin apa-apa dong? Nggak nemuin apa-apa. Oke, abis itu lo udah keburu mager tuh, males tuh. Apa sih kok gue diginiin gitu ya? Iya, karena pas gue balik lagi kan
Ya gue nggak bisa lanjut stream juga kan, orangnya nggak nyaman, orang yang di sebelah gue. Kan gue nggak bisa pindah seat lagi. Tapi kan berarti argumen dia tuh lo nggak boleh stream karena dia nggak nyaman, bukan lo nggak boleh stream karena muka dia masuk. Betul. Oh, itu. Lo sebelah lo nggak nyaman jadi nggak usah deh gitu. Iya, intinya orang yang ada di sekitar situ tuh nggak welcome lu ke security gitu. Wah sedih banget tapi sedih banget bro. Tapi kalau argumen itu sedih sih. Sedih banget. Jujur gue udah ngomong, gue udah sorry, gue udah minta maaf apa segala macam. Tapi kan kalau mau dilanjut nggak stream juga, gue nonton matchnya juga ngapain gitu. Iya. Nggak jadi apa-apa juga gitu. Iya dan di sebelah dia aja udah lumayan awkward juga sih. Iya. Makanya gue ngerasa kayak, dan jujur mood gue tuh nggak enak lah setelah di search itu, Dit. Kayak gue bener-bener kayak ngerasa kok gue diginiin gitu kan, gue nggak salah apa-apa gitu. Itulah intinya. Oke. Cabut lah lu kan. Itu berarti stream pertama. Stream pertama. Itu dong berakhir dengan tidak baik. Berakhir dengan tidak baik. Berarti apa perasaan? Kan lu udah ngeluarin duit, udah ini. Itu gimana? Wah, gue bete banget hari itu. Jujur aja, gue bete banget. Udah keluar dari kantor. Wah, anjir gue bilang. Nah itu yang gue bilang. Ini tuh Subathon pasti banyak ups and downs-nya gitu. Itu berasa banget, gila. Di pembukaannya aja udah kayak begitu. Jadi lu bayangin how we set the tone for the rest of the Subathon. Iya. Gitu bro. Terus akhirnya udah next pertandingan apa? Liga Champions Liverpool Anfield. Wah gila, kebayar Dit semua kekecewaan yang ada di match pertama. Wah terbayar di Anfield man. Itu kan berarti di hari apa Rabu? Malam Rabu. Malam Rabu. Berarti kan ada 3 hari itu. Itu lo pakai buat apa? Nah ini menariknya. Setelah Everton, kenapa gue milih Everton di match pertama? Karena kan gue kotanya pindah-pindah Dit. Oke. Jadi gue 2 minggu pertama milih base campnya di tengah ke atas. Jadi antara Manchester Liverpool. Karena kan perjalanan dari Manchester ke London tuh 2 jam lebih lama dan harga tiket keretanya super duper mahal. Oke. Nah kalau ke Liverpool itu cuma sejam. Dan bisa naik National Rail lebih ekonomis lah gitu. Nah jadi gue base campnya di Manchester. Karena ada fixer gue di situ, gue bisa naruh koper. Karena kan gue ganti hotel tiap hari. Nah, the reason gue milih pertamanya ke Liverpool karena gue tuh ada wawancara sebenarnya Alexis McAllister di hari Senin. Lu bisa dapat dari? Gue kerjasama sama sponsor. Jadi official broadcaster, gue nego in exchange kayak gue mau, gue lagi ada Subathon nih. Lo boleh nggak support gue? Tadinya tuh gue pengen wawancara ex-player dulu di pilot Subathon ini. Baru Subathon benerannya yang 6 bulan nanti itu baru pemain-pemain yang benerannya, pemain yang lagi aktif gitu. Nah gue tadinya lewat Cepi itu ex kitman di Manchester City. Dia dekat sama Mario Balotelli, Joe Hart, Kompany segala macam. Nah tadinya gue pengen lewat dia dulu. Jadi gue atur terus nanti gue kalaupun harus ada berbayar ya udah gue bayar gitu. Cuman pas gue sounding ke beberapa sponsor, gue mau Subathon, kan banyak yang mau support Dit. I see. Gitu akhirnya di barter ya udah kontennya naik di gue, tapi gue support lu untuk sebagai official broadcaster buat bisa gain more subscriber lah gitu. Dari sisi langganan streamingnya. Dan ternyata gue ngasih impact gede banget. Gue menghadirkan ribuan langganan baru buat mereka. As an impact direct dari kode unik gue. Nah itu in exchange ya udah gue bisa wawancara pemain tapi tayangnya di gue di YouTube channel gue. Nah pertama itu sebenarnya Alexis McAllister Dit. Lalu? Nah tiba-tiba lu bayangin ya, udah selesai nih Everton gagal. H+1-nya dapat email dari Premier League, Alexis McAllister cancel. Lu bayangin anjir, gue udah pindah ke Liverpool, nyewa hotel di situ. Terus gue harus langsung muter kan otak gue. Wah ini gimana nih? Oke, kita harus cari mitigasi plan. Stadium tour di Everton, stadium tour di Anfield. Yang terjadi adalah Everton full book stadium tournya sampai Oktober. Gila. Liverpool itu bisa stadium tour tapi gak dapet ruang ganti karena besoknya Liga Champion. Jadi ruang ganti itu udah di-clearin, gak boleh lu kalau stadium tour gak masuk. Ya penonton gue sayang dong, gak dapet. Akhirnya kita ke Birmingham Dit. Gue ke Birmingham City Dit. Buat tour. Buat ngisi 2 hari itu karena McAllister di cancel lo bayangin. Gue udah sewa di Liverpool, gue harus kereta lagi ke Birmingham. Karena kalau ke London gak make sense. Dari sisi cost, dari sisi waktu. Karena gue harus balik lagi Selasanya untuk Liga Champions di Liverpool.
Lo ke Birmingham untuk tur stadion. Tur stadion Birmingham City, dan itu adalah konten yang paling banyak ditonton, branded konten gua yang paling banyak ditonton. Oh iya. Iya, itu sekitar 2-3 juta yang nonton. Oh iya. Iya. Kombinasi di TikTok kemarin. Karena Birmingham City itu ada tahayulnya. Jadi itu dulu buang mayat di situ. Dan ditanam 4 salib di dalam lapangannya itu sekarang. Oh iya. Itu bermasalah banget. Terus tiba-tiba ada galian lubang tanah gede di depan gawangnya. Ternyata itu dari musang ngegali gitu. Jadi orang pikir bangkit ya. Iya. Jadi dia bekas galian. Iya, ya? jadi itu ada Foxgate nama ininya, nama kasusnya. Jadi tiba-tiba satu hari ada galian gede banget di depan gawang Birmingham City, lapangan yang mahal, super mahal itu. Kan lo tahu lapangan Championship Premier League kan minimal 200 ribu pound lah ya untuk membangun itu. Tiba-tiba digali dan gede banget. Pas ditelusuri ternyata ada keluarga musang yang tinggal di situ. Dan ada 5-6. Ada opsi harus membunuh musang-musang itu secara tidak manusiawi. Ada opsi akhirnya ada salah satu pakar hewan. Pakar hewan di Birmingham yang menyarankan terbangin aja elang. Ya Allah. Ribet banget lapangan itu. Elang itu akan memberikan sense atau bau yang menakuti mangsa-mangsanya di sekitar. Dan setelah diterbangin, hilang musangnya. Tapi kan elangnya juga bisa makan berarti ya? Iya, tapi gak dimakan musangnya. Tapi maksud gue, ya unik gitu. Cerita-cerita itu tuh unik banget. Itu gue bikinin jadi reels apa semangat. Dan ada stadium tournya. Nah itu akhirnya banyak yang suka. Seru. Itu seru. Iya. Tapi memang semua harus ada story ya. Story-nya dulu ya. Story-nya dulu. Lo di Birmingham apa story-nya? Betul. Gak cuman kayak tur-tur aja gitu. Benar. Dan menariknya juga Birmingham itu kan pernah dilatih sama Wayne Rooney. Legendanya Manchester United yang dipecat. Sama sekarang yang punya Tom Brady. Gitu. Habis kena roasting tuh di Netflix tuh dia. Iya, dia yang punya. Jadi story-nya tuh seru lah gitu. Makanya gue ke situ. Oke. Nah, berarti ke PD lo naik lagi dong. PD gue naik lagi nih. Dari Birmingham terus ketemu Liverpool. Wah, itu. Liverpool lagi. Top dit. Apa topnya ini maksudnya gimana? Lo dapat konten bagus, lo dapat vibe bagus apa gimana? Kita tuh sebagai penggemar sepak bola selalu didongengkan bahwasannya Anfield itu adalah magical place. Terutama di malam-malam Eropa. Malam-malam Liga Champions. Ada begitu banyak magical moments yang terjadi, termasuk comeback dari Barcelona pada saat corner kicknya TAA. Bisa bangkit dari macam-macam lah gitu. Dan mereka kan tim dengan gelar Liga Champions terbanyak di Inggris. Gitu kan. Nah, gua pengen ngerasain momen itu. Dan belum tentu lu dapetin itu pertama kali lu kesana, Dit. Bener dong? Iya. Bisa aja lu tiba-tiba masuk, gamenya 0-0, cupu nih gitu kan. Bisa aja kan. Nah gue milih Atletico Madrid. Dimana ini benar-benar antitesis. Satu adalah heavy metal football. Satu lagi adalah negatif football. Defensif deh. Defensif banget Diego Simeone. Gue masuk situ, itu yang kejadian men. Bener-bener magical, bulu kuduk gue merinding. Jadi lu bayangin, Liverpool menang 2-0. Sampai menit 92 sama, Dit. 94 menang 3-2, itu Anfield meledak, Dit. Iya. Gua selebrasi, lu tau gak? Gua sebelah kiri gua, kita tuh udah peluk-pelukan. Gua bukan fans Liverpool loh. Gua bukan fans Liverpool, tapi momen itu, you're caught in the moment, dimana semuanya satu stadion meledak. Itu benar-benar selebrasinya udah gila, Dit. Udah kayak juara piala apa gitu. Benar-benar ini namanya magical moment di Anfield itu beneran ada. Jadi gue kayak anjir, gini ya gitu. Itu pulang lu senyum sih. Gila gue. Apalagi kalau fans Liverpool nonton di stadion itu, dia pulang itu seminggu kali nggak? Nah maksud gue itu gue merepresentasikan fans-fans yang mereka mungkin cuman bisa mimpi nyampe situ, Dit. Nah, tapi mereka die hard fans Liverpool nih. Gua itu ada di situ tuh untuk buat ngasih ke mereka, ini loh rasanya. Itu doang sebenarnya, sesimpel itu. Dan walaupun setelah itu, gila, Liverpool kan gak kayak Manchester infrastruktur ya. Begitu bubaran, gue jalan 2 kilo pak. Gak ada bus, gak ada tram, gak ada kereta. Macetnya naujubillahi min zalik, udah stuck. Gue jalan 2 kilo buat dapetin bus ataupun taksi terdekat yang mau ngambil gue, karena sisanya udah nggak gerak, percuma. Gue mau ngomongin itu streamingnya, kan lu live streaming. Ya. Artinya kan orang bisa nonton itu di mana ya? Kalau di sini video.com lah ya. Nonton di video sambil sebelah lu lagi live reaction kan? Live reaction. Nah gue pengen tahu itu nge-lag apa enggak? Kalau jadi di beberapa stadion yang modern enggak. Artinya apa tuh? Di Etihad aman.
di Spurs aman. Jadi secara koneksi itu lu nggak nge-lag. Jadi justru gue lebih dulu daripada mereka. Jadi gue tuh gue ngerayain karena gue 10 detik bahkan 1 menit. Kalau itu di platform streaming bukan free to air, gue bisa sampai kayak 45 detik lebih cepat sebenarnya. 45 detik lebih cepat. Lebih cepat daripada yang ditayangin gamenya di streaming. Artinya kalau ada gol, gue tuh ngerayain duluan. Udah ngerayain duluan. Sementara kita di Indonesia belum tahu nih ada gol. Nah gitu. Itu gimana nikmatin ya berarti? Kalau gue mau nonton lu streaming. Gimana caranya gue nikmatin padahal ini ada latensinya gitu. Itu gimana? Jadi kalau yang kayak gitu akhirnya gue itu memang lebih fokusin ke apa yang mereka nggak bisa lihat di layar kaca. Jadi misalnya vibe-nya sebelum mulai. Jadi tuh gue pelan-pelan ngeliatin nih Dit gitu. Pelan-pelan ngeliatin dari fans di luar masuk ke dalam. Oh bahkan ada yang hal-hal simpel kayak bang makanannya tuh di stadion ini tuh enak atau enggak. Gue beli gue cobain gak enak gitu. Lucu lagi. Terus pemanasan. Jadi tuh pemanasan kan kadang nggak diliatin kan. Nah itu tuh kita bisa ngeliatin gambarnya ke lapangan pada saat lapangan itu boleh. Oke boleh. Nah kadang gue tambahin misalnya kayak gue lucu-lucuin, misalnya gue panggil gitu. Bang Cepmek, bang Cepmek gitu. Kalau Jack Grealish kan dia Cepmek tuh. Ya gue Bang Cepmek gitu panggil gitu atau enggak ya gitu-gitulah gitu. Nah terus pada saat halftime itu juga kita bisa ada ngasih tahu. Jadi ternyata ada hal kecil kayak misalnya kalau di Liverpool tuh ada ucapan happy birthday di LED-nya untuk fans-fans yang ulang tahun hari itu. Kalau kasih lihat tuh. Itu kan nggak dapet nih kayak ternyata tuh bisa nih. Atau banner-banner Dit. Ada Arsenal Kenya, ada ini. Itu tuh gue liatin satu-satu Dit. Gitu. Nah itu yang berbeda. Nah kalau misalnya yang non modern kayak Anfield, kayak Old Trafford itu kan agak lagi ya. Ya jadi ya agak hampir sama dengan yang orang Indonesia nonton. Itu berarti justru gue bisa nikmatin itu. Lu bisa nikmatin, tapi nggak enaknya sinyalnya naik turun Dit. Itu jujur aja. Gitu. Makanya next stepnya adalah ketika ini kan Subaton ini pilot buat gue. Gue tuh pengen bikin sebuah produk yang bisa dinikmati sama banyak orang. Produk dalam artian konten. Nah makanya bagian dari itu tuh kemarin gue meeting sama mantan teman-teman gue di City yang sekarang kan gue kan udah 15 tahun yang lalu ya dari situ, 11 tahun yang lalu dari situ. Kan sekarang udah jadi bos nih. Teman-teman gue. Teman-teman lu udah pernah naik. Teman-teman udah pernah naik kan gitu. Jadi they can make decisions. Gue bilang gue mau bikin produk ini di mana gue pengen butuh akses live dari stadion. Kemudian gue mau turun ke pitch side sebelum pertandingannya dimulai. Selesai pertandingan gue pengen ada di mix zone IRL dan pemain City, pemain yang dilawan sama City itu harus ngomong sama gue buat gue interview. Itu produk yang mau gue bikin. Terus mereka bilang? Mereka bisa intinya udah ada green light lah. Tapi gue memang harus connecting the dots dalam artian money. Gitu. Itu antara lain produk ya. Makanya gue kesana itu nyobain apa sih yang works, apa yang gak works gitu. Semua gue cobain gitu. Untuk bisa bikin produk yang lebih bagus intinya gitu. Itu seru sih. Seru bro. Tapi kayak orang Indonesia belum ada yang lakuin yang kayak lo lakuin ya? So far sih gue nggak tahu ya, tapi yang sepanjang ini dan seniat ini sih kayaknya belum ya. Gitu. Iya, belum ada yang jual mobil soalnya. Anjir. Karena itu mahal yang udah kebayang lagi itu. Kebeli lagi nggak ya? Tapi itu investment. Betul. Investment buat gue, buat diri gue dan gue happy ngejalaninnya kayak daripada gue buang misalnya gue beli ini gitu atau investment ini, tapi gue nggak happy kan buat apa gitu. Betul. Itu kayak gue dulu bikin Malam Minggu Miko, gue pakai duit sendiri. Bikin pilot 2 biji terus dibeli TV, artinya gue invest ke diri gue juga tuh pada saat itu. Dan itu yang ngebuka jalan. Bener bro. Ketika udah invest. Kadang-kadang lu kerja dapat duit juga lu pakai buat konsumsi doang. Iya. Kan? Mending lu taruh balik ke diri lo kan. Bener sih, bener. Oke. Gue happy banget. Dan 100.000-nya kan kejadian dalam 2 bulan Dit. Wow. Subscriber itu gue amazed banget sih. Ya cepet lah itu. Karena gue tiap hari kan, bener-bener tiap hari gitu. Nah, jadi itu sebulan ya berarti ya lu ya? September, Oktober lumayan ya? September udah lumayan sih. Gue berangkat tanggal 8, pulang tanggal 4 ya 26 hari. 26 hari gitu. Yang paling pecah yang konten yang mana? Selain Liverpool pasti pecah tuh. Liverpool pecah. Manchester Derby itu pecah. Kalau personal karena personal. Dan maksudnya ya itu karena gue tuh ngeledekin Amorim. Jadi kan gue sengaja minta duduk tuh paling deket ke rumput. Karena gue tahu di situ Amorim bakal berdiri sama Pep. Jadi tiap
itu tuh banyak banget momennya dia lagi jongkok, dia lagi garuk-garuk. Itu tuh benar gue balikin kameranya ke dia. Jadi gue nyorot dia. Jadi kayak bang, gue VO-in tuh ke penonton gue, bang sabar ya bang. Terkadang kenyataannya emang pahit bang. Gue gitu-gituin aja tuh. Nah, itu rame banget dit. Itu banyak yang potong gitu ya. Dia bolak-balik, dia yang jongkok, dia yang udah. Ya kan pergantian kayak apa juga udah kalah 3-0 kan. Iya. Gitu ya. Itu ya lucu-lucunya buat seru-seruannya aja gitu. Itu selama 26 hari berarti makin baik, lo makin banyak belajar tuh lo berdua di sana itu. Iya, makin banyak belajar dan sebenarnya energinya sih yang gue ngerasa kayak makin kesini shifting nih energinya ke hal-hal yang menurut gue lebih produktif. Dalam artian itu adalah wawancara pemain. Nah lo bisa dapetin gimana sih? Gue ngeliat lo ada dapat banyak banget. Ini mau keluar Muhammad Kudus ya? Iya, Kudus. Jadi gue dapat Ugo Ekitike. Iya, gue dapat Adebayor, Jurian Timber, Tijani Reinders, Siti, Nathan Ake. Gue dapat Kudus. Ake juga dapat gitu. Nah, jadi itu tuh banyak censorshipnya Dit. Jadi tuh prosesnya adalah gue submit ke Premier League. Ya. Jadi setiap minggu tuh keluar nama Dit. Ini adalah kandidat-kandidat yang bisa lo interview setiap minggu. Ini Premier League yang ngeluarin? Premier League yang ngeluarin. PLP namanya, Premier League Production. Gitu. Nah gue bersama official broadcaster tuh memilih. Kayak gue mau submit yang ini deh. Tapi lu harus submit kontennya di entire content plan. Ya H-3. Nah terus mereka H-1 tuh akan ngasih tahu lu dapat atau enggak. Boleh atau enggak karena tuh cuma ada 4 slot setiap sesi itu. Gimana cara lo dapet? Supaya dapat apa yang kita harus lakuin? Supaya dapat ya dengan official broadcaster tuh kita request. Nanti mereka kurasi sendiri? Mereka kurasi. Jadi intinya apakah biasanya tuh gue barengan sama broadcaster Cina, Perancis macam-macam lah. Tergantung ininya juga pemainnya juga milih mana yang mau dia. Gue suka gak ya sama pertanyaannya. Nah karena gue sebulan di situ gue gak mau dong pertanyaannya ecek-ecek. Nah jadinya gue disensor semua. Lo dapet semua? Gue disensor semua pertanyaan gue. Nah yang paling sedihnya gue gak dapet MU. Jadi sebenarnya tuh ada 1 minggu di mana tuh ada Bruno Fernandes Dit. Nggak, lo mau nanya apa ke MU? Apa yang lo tanya sampai lo gak dipilih? Ya lo percaya gak sama filosofinya Ruben Amorim? Terus maksudnya lo kan maksud gue lu kan di reinventing posisi lu dari attacking midfield sekarang jadi gelandang. Lu happy gak soal itu? Apakah lu ngerasa lu bisa excel di situ gitu? Terus banyak yang bilang kemarin lu dapetin penawaran dari Arab yang mega jumbo, gaji kenapa lu tolak gitu ya, macam-macam lah yang bener-bener pedes-pedes lah gitu yang pengen gue tanya, nge-real yang orang yang pengen tahu gitu. Mungkin lu iseng juga kali. Enggak, gue gak iseng Dit. Kan kita angle-nya jurnalis, kan gue balik ke core gue sebagai jurnalis olahraga. Nah ya wajib lu nanyain gak cuman yang surface-nya doang. Tough questions needs to be asked dong. Nah itu mostly tough question semua. Dan yang dari official broadcaster pasti kan pengennya ada pertanyaan lokal. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang seputar berbau koneksi sama masyarakat Indonesia. Jadi tough questionsnya dari gua, local questionsnya di official broadcaster. Gitu. Nah itu lo gak diterima sama sekali. Gak diterima. Karena disensor. Ada gak yang lo udah nyetor ke mereka, lo udah diterima, pas lagi interview lo kayak, gue tanya kali ya yang di luar skrip. Gak boleh. Oh gak boleh? Gak boleh. Dibolehin lo nanya, tapi the moment itu gambarnya mau dikirim ke lo, itu udah di-cut. Oh mereka yang ngerekam maksudnya? Mereka yang ngerekam. Jadi tuh gue cuman punya 1 kamera. Jadi tuh lo harus, gila ini detail banget Dit. Jadi tuh spek kamera lo, konten lo tuh ditanya semua. Jadi ketika gue kan cuma bawa 1 kamera nih. Jadi 2 kameranya pakai PLP, 1 kamera pakai gue. Nah itu tuh benar-benar di stated bagian ini boleh tayang, bagian ini nggak boleh tayang. Semua gambar itu dicek. Nah ketika ada materi yang lu tayangin yang mereka nggak sanctions, ya udah blacklist. Di blacklist ya gue nggak akan bisa wawancara mereka lagi ya. I would like to avoid that. Jadi makanya semua yang tayang ya sesuai koridor gue. Nah ada yang disensor tuh banyak. Jadi antara disensornya di awal ketika gue submit, terus mereka balik, oke, lu gue terima tapi lu gak boleh nanya ini ya, itu banyak. Contoh pertanyaan apa sih? Contoh ini, Adebayor deh. Adebayor itu, gue nanya 2 yang unik tentang culture African player. Jadi itu African player itu selalu berkonflik dengan keluarga soal uang. Itu terjadi di Paul Pogba, itu terjadi di Adebayor, di mana mereka harus ngegaji atau ngasih duit buat keluarga. 1 RT. Aduh. Jadi sampai sepupu dari sepupunya ini, anaknya tetangganya si ini, itu semua harus dibiayai Dit. Dan itu tuh sebenarnya ditulis sama Adebayor, banyak banget dia ngomong soal itu.
Nah gue mau nanya soal itu. Nah yang kedua tuduhan juju itu kayak santet lah kalau di Afrika terhadap keluarganya sendiri ke dia. Dia disantet keluarganya? Iya dia disantet keluarganya gitu. Disantet keluarganya. Sama kayak Pogba lah. Pogba kan dituduh nyantet Mbappe. Jadi itu tuh menarik buat gue. Karena apa sih di Afrika tuh ada santet-santetan. Buat gue menarik. Buat gue itu cerita yang menarik gitu. Lalu? Disensor pak langsung pak. Gak boleh pak. Nah yang menarik ini Kudus. Itu udah di tag gak boleh tayang. Apa kenapa? Gue bikin Rate Yourself versus African player yang grace the game in Premier League. Jadi gue suruh dia bandingin diri dia sama pemain-pemain Afrika lain yang pernah bermain di Premier League. Nah Kudus itu punya background. Ini salah satu alasan juga kenapa gue pengen wawancara pemain. Kita tendensinya pengamat sepak bola, konten kreator. Kalau pemain main jelek, kita ngebully kan. Nah menurut gue gak cukup kenal dia untuk akhirnya gue bisa menjustifikasi gue boleh ngebully dia atau enggak. Makanya gue pengen ketemu sama mereka, gue pengen tahu dia itu experience-nya kayak gimana sih. Kudus tough banget pak experience-nya. Gue bisa ngelihat dari sisi personal, dia punya sesuatu yang selalu dia fight constantly. Dia datang dari Accra di Ghana, tough background, pindah ke Eropa, ke Denmark apa Swedia gue lupa. Terus baru dia ke Belanda. Di situ mentalitinya kelihatan pak. Ketika gue pertama ngobrol sama dia bilang intinya tuh dia nggak takut sama apapun. Mentalnya itu. Gue bakal makan semua tantangan yang datang ke gue. Dan ketika gue tanya Rate Yourself versus African Legendary, lu bayangin ya, gue bandingin dia sama Steven Pienaar. Oke, gue lebih jago. Oke, gue terima. Versus Jai Okocha, jagoan gue. Oke, gue terima. Tapi ada beberapa nama yang menurut gue itu menunjukkan dia punya self confidence dan fighting spirit yang edan banget. Dia bilang dia lebih bagus dari Yaya Toure. Dia bilang dia lebih bagus dari Sadio Mane. Dia bilang dia lebih bagus dari Mo Salah. Lu bayangin, itu gak boleh tayang. Tapi dia bilangnya kayak cuman kayak Mo Salah, I'm better atau panjang elaborasinya? Enggak, dia cuman bilang iya gue lebih bagus. Tapi lu bisa lihat api di matanya dia. Itu yang beda kayak anjir gue nginterview ini orang nih benar-benar anjir. Gue bisa lihat self confidence-nya, apa yang dia perjuangin. Dari itu tuh lu dapet rasanya Jadi kayak aduh gila gue bilang. Itu salah satu Toure, tapi Toure. Yaya Toure men monster gila. Lu di momen musim itu dia sering switch jadi attacking midfielder masuk ke menit 70 dan gila gak ada yang bisa megang dia. Kayak monster dia. Dia bilang gue lebih bagus dari wah gila gue edan sih gue. Itu yang itu lo interview dia soal puasa apa segala macam. Iya, jadi gue interview dia tentang menurut gue menarik ya. Dia kan muslim gitu kan. Nah, gue nanya kalau di Inggris itu kan lu nggak bisa kayak di Indonesia mungkin ada beberapa pertandingan yang dijalanin setelah buka puasa. Masih bisa di-adjust lah beberapa match gitu. Di Inggris kan nggak bisa, Pak. Karena kan value komersial terlalu tinggi, Pak. Jadi banyak laga yang dimainin di siang. Karena tayang di Cina, tayang di kita tuh prime time. Iya. Nah, berarti dia masih puasa kan? Iya. Berarti dia latihan puasa, main puasa. Main lagi puasa juga. Iya. Lalu gue tanya lu puasa gak? Puasa. Dia bilang gitu. Saya bilang lu ngerasa lemes gak? Lemes. Dia bilang kadang gue lemes. Iya. Terus lu dibedain gak sama manajer? Ketika lagi puasa lu gak dipilih atau apa enggak? Manajer masih pada support dia bilang. Jadi itu menurut gue menarik. Dan dia bilang body gue udah terbiasa. Dia bilang gitu. Gue nanya lu sholat gak? Sholat. Dia bilang yang gitu-gitu gue tanya dia gitu. Lah jadi kenapa harus disensor? Itu tayang. Oh itu tayang. Itu tayang. Nah yang disensor tuh yang kayak tadi tuh. Yang kayak gue ya dia mungkin bisa bikin huru-hara lah. Huru-hara lah gitu. Kalau dia bilang lebih baik dari Mo Salah gitu kan. Itu kan langsung wah kalau sekarang kan di framing langsung ya ada teng di TikTok. Itu udah kelihatan headline beritanya sih. Iya, Pak, I'm gitu. better than Mo Salah gitu. Pasti udah kayak gitu. Pasti langsung di alert jangan gitu. Padahal kan intensinya bukan itu ya. Iya. Dia ngomong itu intensinya juga bukan untuk ngasih lihat arogansi dong. Iya. Nah itu juga sama Timber nggak tayang yang itu. Soal bandingin. Gue bandingin dia sama back kanan terbaik dunia itu juga gak tayang. Oh, dia memilih dirinya sendiri juga? Enggak. Oh enggak justru. Enggak, dia tuh fair banget. Dia bilang yang dia nggak tonton dia nggak bisa rate. Karena dia kan Gen Z ya. Jadi dia nggak nonton Maicon, dia nggak nonton Cafu, dia nggak nonton yang nama-nama yang lama lah. Tapi gitu. Ada TAA di pertanyaan lo. Ada. Terus menurut dia lebih baik dia apa? Oh dia dari awal nggak milih dia. Oh. Jadi dari awal dia udah gue nggak mau memilih diri gue sendiri dia bilang gitu. Oh I see. Jadi dia udah langsung milih
pemain lain. Oh, I gitu. see. Dia humble. Kalau dia beda, dia humble. Sama kayak Ekitike humble, dia humble. Mungkin tidak sekeras itu masa lalunya. Iya. Wah, seru banget. Chill dia. Oke, next nih buat lu apa nih dengan udah melakukan Subathon 1 bulan, apa yang kita bisa expect di YouTube lo nih yang lagi lo naikin lagi nih? Yang pasti kan gue balik ke konten harian gue tuh ada FMS, gue punya morning show. Jadi setiap hari jam 7 gitu. Itu lo upload di sana juga? Upload di YouTube Hanif Tamrin masih. Jadi itu jadi core lokomotif program gue. Itu yang udah lumayan sustain gitu. Tiap hari Senin sampai Jumat. Kadang ada Sabtu Minggu kalau lagi rajin, kalau enggak ya udah gitu kan. Okay. Nah, nextnya tuh gue akan bikin mini Subathon lah. Jadi kayak akan ada misalnya gue 2 minggu ke Bangkok gitu, atau 2 minggu ke Perancis gitu. Hanya untuk ketemu satu pemain. Oh, ini masih soal bola berarti kan? Soal bola gitu. Oke. Kemarin tuh sebenarnya udah janjian sama Arhan. Oke. Gitu, tapi gue keburu ngerjain yang ini kan, gitu. Nah terus jadi kayak mungkin dicari lagi waktunya gitu. Nah terus nextnya tuh adalah pengen lebih panjang di Inggris. Yang lagi gue rencanain tuh bener-bener half season full. Jadi gue dan keluarga gue pindah ke situ 6 bulan. Oh, baru gue mau nanya, keluarga lo berarti pindah? Iya, itu salah satu yang berat sih di Subathon. Energinya jadi nggak konstan karena you constantly miss your daughter. Gue kan punya 2 anak cewek ya. 2 anak cewek umur? Satu yang gede umur 4 tahun, yang kecil umur 3 tahun. Jadi gue gak bisa lagi gue. Gak bisa gue. Kalau sekecil itu mah gak bisa Pak. Jadi anak gue tuh sampai gue pulang tuh mereka tuh gue mau pup tuh nggak boleh sama dia. Gue mau pup aja dia pengen ikut. Saking dia bilang kangen ya sama gue karena gue sebulan gak pulang. Apa gue sebulan gak pulang ya? Gue gak pernah kayak gitu tuh. Gitu. Jadi itu berat banget Pak. Aduh gitu. iya lagi. Aduh dua anak perempuan dua-duanya lagi. Dan kalau misalnya dibawa kan harus bawa neni. Jadi costly banget lah gue. Gitu. Jadi gue lagi nyiapin itu. Jadi 6 bulan. Mungkin ya daerahnya agak pinggiran dikit. Gue jangan tinggal di Chelsea atau jangan tinggal di King's Cross. Mungkin gue tinggalnya di Shoreditch gitu. Atau gue tinggalnya di yang agak pinggir dikit lah gitu. Jangan di Canary Wharf. Mungkin Canary Wharf terlalu mahal buat orang-orang kaya gitu. Mungkin gue cari yang lain gitu. Berarti lo akan, ini rencana kan berarti ini plannya adalah mau setengah season di Inggris. Bawa istri dan 2 anak. Gile bro. Sama tim produksi Pak. Dan tim produksi. Wow. Gitu. Plus 1 neni. Gila. Berarti apa kegiatan anak lo nanti lo mau masukin playground di sana? Masukin sekolah di situ aja. Itu mahal juga Pak. Iya Pak, sih itu mahal banget Pak. Makanya gue kayak ya udahlah kita let's see how it goes gitu. Makanya gue abis podcast ini gue kan ketemu lagi sama tim official broadcaster buat ngobrolin itu gitu. Kayak dia gue need to make sure tiap minggunya gue ketemu berapa pemain nih gitu. Terus apa kontennya nanti sama ya next year kan World Cup Oh iya ya, lagi. itu gue kayaknya Subathon juga sebulan di New York gitu. Gue tuh kayaknya jadi terinspirasi sama lo juga sih. Gue tuh bukan sering sih. Gue suka pergi ke luar negeri untuk untuk nonton komedi festival. Ah bener. Kemarin tuh gue hampir 2 minggu di Melbourne. Setiap hari nontonin stand up comedian main Pak dengan beraneka ragamnya. Terus gue mikir-mikir, gue mau berangkat lagi Pak. Cuman kali ini gue berangkat cuma berdua istri doang. Kemarin itu sama anak-anak gue kan. Gue mau fokus banget nontonin stand up show di sana. Gue mau bikin kayak lu deh, kayak seru deh. Seru Pak. Seru deh gue. Seru. Day to day kayak jurnal gue sehari-hari. Kalau Subathon pasti nggak bisa karena kan beda kayak lu ya. Kalau gue streaming dia lagi main, gue pasti kena copyright. Cuman mendokumentasikan keseruan di sananya itu yang gue miss sih kemarin. Betul sih. Seharusnya gue bikin kayak lo juga, ada tour komedi klubnya lah, apalah. Yang hal-hal yang mungkin yang suka stand up comedy kayak lu itu nggak dapet experience-nya. Iya lagi. Itu Pak, itu menarik. Tapi Pak, pelajaran yang gue dapat dari lu adalah kita datengin si penyelenggara ya. Dari situ kita baru bisa dapat akses. Betul. Jadi artinya gue abis ketemu lo, gue mungkin email gue email, gue ceritain gue mau ke sana buat dapat akses itu kan. Betul. Anjir iya lagi bro. Lu bisa ngobrol nih sama dia nih, kayak si komika-komikanya abis selesai itu kayak ya exchange ini aja insights gitu Iya. Itu seru sih Pak gitu.
Dan nggak cuman itu doang kan, mungkin sama yang lain-lainnya, organizernya apa segala macam, segala itu kan bisa jadi sesuatu yang menarik ya. Kalau buat gue ya, gue kayak ketemu Kidman aja gue seneng dit. Bener. Gitu. Bayang. Ya siapa tahu ntar gue dapet manajer atau ya. Sebenarnya gue ada kemungkinan waktu itu tuh ada opsi Oliver Glasner. Oke. Manajernya Crystal Palace. Iya. Gitu. Terus apa yang terjadi? Iya itu. Kita akhirnya milih pemain. Oh. Jadi kita pilih-pilih nih antara pemain sama manajernya Crystal Palace, kayaknya lebih yang ya kadang harus gitu karena kan dia waktu dan tempatnya bisa bentrok dit. Iya. Satu ada di Liverpool, satu ada di London gitu. Iya. Jadi kayak ya udah harus milih gitu. Oke, bro, thank you udah main ke sini. Ini enjoy perjalanan baru lo. Thank you, bro. Nikmati semuanya, mudah-mudahan makin seru dan makin sukses. Terima kasih Radit.